Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Ripai Syagian Horas. Apa kabar nih sahabat youtuber dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Amin ya robbal alamin. Yang pastinya terus semangat untuk membuat karya-karya terbarunya, yang tentunya karya yang berguna dan bermanfaat ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas metadata yang terdapat dalam video YouTube kita ya teman-teman. Apa sih sebenarnya metadata itu? Menurut kutipan Wikipedia yang saya baca, metadata itu adalah sebuah informasi yang lengkap yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, yang bertujuan untuk membuat suatu informasi tersebut mudah dicari dan digunakan kembali. Nah, itulah arti dari metadata dan kegunaannya teman-teman ya. Metadata itu ada beberapa jenisnya teman-teman ya. Ada metadata deskriptif, ada metadata struktural, ada metadata administratif, ada metadata referensi, ada metadata statistik ya teman-teman. Semua jenis metadata tersebut kita pakai dalam dunia per-YouTubean ini ya teman-teman ya. Berhubung karena pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan metadata video YouTube, jadi kita hanya membahas metadata deskriptif aja ya teman-teman, yaitu metadata yang digunakan untuk penemuan ataupun identifikasi yang mencakup seperti judul, deskripsi, kata kunci, dan lain sebagainya teman-teman ya. Terus apa sih fungsi ataupun peran metadata ini dalam video YouTube kita ya teman-teman? Fungsinya adalah untuk mempermudah algoritma YouTube untuk mendistribusikan ataupun menganalisa video di YouTube kita tersebut, yang berguna untuk memudahkan pengguna YouTube untuk mencari video yang dia butuhkan sesuai kebutuhannya yang ada di dalam YouTube ya teman-teman. Dan berguna juga agar video kita ditampilkan ataupun direkomendasikan oleh YouTube kepada yang membutuhkan video seperti video kita tersebut gitu ya teman. Maka untuk itu kita perlu mengoptimalkan metadata yang ada dalam video YouTube kita agar kita memperoleh kegunaan metadata tersebut. Lalu apa saja sih metadata yang terdapat dalam video kita? Dan apa kegunaan metadata tersebut? Untuk itu, simak terus setelah yang satu ini. Metadata yang pertama adalah judul video. Dalam membuat judul video, buatlah judul yang relevan, yang sesuai dengan isi video kita. Jangan membuat judul video sesuka-suka hati, apalagi kita sebagai masih pemula ya teman-teman. Buatlah judul video itu yang mengandung kata kunci sesuai dengan isi video kita. Misalnya main bola gitu ya teman-teman, video kita main bola gitu ya. Jadi buatlah judul yang sekiranya
orang dalam menemukan bola tersebut bagaimana gitu. Berarti bisalah misalnya seperti bermain bola gitu ya teman-teman. Jangan membuat judul seenaknya saja. Jadi orang susah untuk menemukan video kita tersebut ya teman-teman. Jadi buatlah judul yang relevan, yang sekiranya orang menemukan video kita ataupun mencari isi video kita itu masih menyambung gitu ya teman-teman. Yang kedua adalah metadata deskripsi. Sebagai pemula terkadang masih banyak saya lihat teman-teman yang tidak mengoptimalkan metadata yang ini. Masih banyak saya lihat teman-teman yang belum mengisi kolom deskripsi dalam videonya tersebut. Padahal ini termasuk metadata untuk mempermudah algoritma YouTube menampilkan video kita di dalam pencarian orang yang membutuhkan sesuai dengan isi dalam video kita tersebut ya teman-teman. Jadi metadata deskripsi ini sangat perlu sekali untuk kita isi untuk mengoptimalkan metadata video YouTube kita. Yang ketiga adalah metadata kata kunci ataupun tag ataupun keyword. Nah, fungsi kata kunci ataupun tag ataupun keyword ini adalah untuk mendukung judul kita yang tadi ya teman-teman. Karena beda orang beda cara mencarikan sesuatu yang dia butuhkan. Jadi di kata kunci ataupun di tag ini kita bisa mempelesetkan judul yang kita buat. Misalnya kita buat judul bermain bola, bisalah kita bikin kata kunci seperti mari bermain bola, bola apa gitu. Pokoknya pelesetan dari judul kita yang tersebut gitu ya teman-teman. Karena setiap orang beda-beda dalam mencari sesuatu yang dibutuhkan dirinya dalam YouTube ini. Untuk itu kita perlu namanya memperkuat judul kita itu dengan menambahkan keyword ataupun tag dalam video YouTube kita ya teman-teman. Metadata keempat adalah metadata thumbnail. Metadata ini juga sangat berperan penting untuk mengoptimalkan metadata video YouTube kita teman-teman. Di mana thumbnail ini berperan pertama sebelum orang mengklik video kita. Jadi kan thumbnail ini orang lihat sebelum masuk ke video kita. Jadi kita perlu membuat thumbnail yang semenarik mungkin biar orang mengklik video kita. Tapi jangan membuat thumbnail yang tidak sesuai dengan isi video kita, karena itu bisa membuat kita nanti dipertimbangkan dalam monetisasi ataupun dalam pengajuan monetisasi nanti ya teman-teman. Jadi sesuaikan thumbnail dan isi video kita. Yang kelima adalah metadata subtitle. Nah, metadata subtitle ini adalah kalimat-kalimat yang kita ucapkan dan akan muncul di video kita tersebut. Subtitle ini berbagai macam bahasa, bisa Inggris, bisa Indonesia, bisa Jerman, dan bahasa-bahasa lainnya. Tujuannya supaya orang-orang yang tidak mengerti bahasa kita bisa melihat ataupun menerjemahkan apa yang kita ucapkan dalam video kita tersebut. Nah, jadi misalnya orang dari luar negeri kan nggak mengerti bahasa Indonesia. Kalau kita membuatkan subtitle bahasa Inggris, rata-rata kan orang paham bahasa Inggris. Jadi orang tersebut
bisa memahami ataupun mengerti apa yang kita omongkan dalam video tersebut. Gitu ya teman-teman fungsinya. Jadi berguna juga untuk mendapatkan viewer dari negara-negara asing gitu teman-teman. Metadata yang keenam adalah kategori video ya teman-teman. Karena apalagi kita kontennya itu bercampur aduk, tentu tidak semua kategori kita sama ya teman-teman. Apalagi kita ibaratnya kadang-kadang bermain game, tentu kita harus membuat kategorinya game gitu ya teman-teman. Tiba-tiba juga kita sudah belajar ataupun apa yang lainnya, tentu kita harus memperhatikan kategori-kategori setiap video yang kita upload. Mempermudah YouTube untuk mengkategorikan isi video kita dan akan direkomendasikan kemana gitu ya teman-teman. Terus metadata selanjutnya ada metadata tanggal perekaman. Metadata tanggal perekaman ini berguna untuk mengetahui kapan kita merekam video tersebut, dan berguna juga mengantisipasi buat orang-orang yang suka re-uploader video orang lain. Jadi kalau kita aktifkan metadata perekaman ini, kan kelihatan siapa yang lebih dulu mengupload video tersebut. Jadi YouTube bisa menilai itu video milik siapa karena siapa yang terlebih dahulu mengupload video tersebut. Nah, itu kegunaan metadata yang ini ya teman-teman. Metadata yang selanjutnya yang terdapat dalam video YouTube kita ada metadata lokasi ya teman-teman. Kalau teman-teman sering melihat di bawah video berupa lokasi, itu juga termasuk metadata dalam video YouTube ya teman-teman. Jadi fungsinya agar penonton mengetahui tempat itu di mana ya, kira-kira fungsinya seperti itu ya teman-teman. Terus metadata yang selanjutnya ada metadata hashtag, ataupun sering kita lihat dalam video ada berupa tulisan biru, tanda pagar, dan tulisan gitu ya teman-teman. Itu adalah metadata hashtag yang berguna juga untuk mempermudah dalam penelusuran untuk menemukan judul video kita. Seumpama tadi kita membuat video bola, bisalah kita membuat hashtag bola gitu ya teman-teman. Jadi jika orang mencari bola, itu mempermudah kita untuk ditemukan yang mencari bola tersebut gitu ya teman-teman. Itulah beberapa metadata yang terdapat dalam video YouTube kita teman-teman ya. Jadi untuk kedepannya sebagai pemula, ayolah kita optimalkan metadata yang terdapat dalam video kita tersebut, supaya ya tadi tujuannya biar kita mendapatkan rekomendasi YouTube, biar orang yang menemukan sesuai isi video kita lebih mudah, dan agar tampil di pencarian YouTube maupun di pencarian Google gitu ya teman-teman. Kalau kita mengoptimalkannya, mudah-mudahan bisa gitu ya teman-teman, mendapatkan kegunaan ataupun fungsi dari metadata tersebut. Saya rasa cukup sekian pada kesempatan kali ini teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk kasih supportnya dengan subscribe, like, share, dan komen, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terbarunya ke depannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.